Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pesan pastoral Kamis yang lalu kita telah melihat bagaimana Tuhan mengidentifikasi tentang tanda-tanda kedatangannya kembali, ya, peperangan antar bangsa, kelaparan, bencana, ya, lalu kemudian penganiayaan, kemurtatan dan banyak hal yang lain. Ya, Injil diberitakan, ini sudah kita lihat sebagai tanda-tanda, dan Kamis yang lalu saya berbicara bahwa ini sudah hampir semua digenapkan. Nah, hari ini kita masih ada sambungan dari pesan pastoral yang lalu, Kamis yang lalu. Kita melihat beberapa peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan diharapkan ini akan semakin membuat jemaat, membuat kita hamba Tuhan, membuat orang-orang percaya makin mempersiapkan diri lebih baik, ya, makin karena Tuhan mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu kapan hari dan waktunya, ya, artinya waktu dan saat Dia datang kembali. Namun yang penting adalah bagaimana kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan baik, ya, baik Dia datang nanti malam, Dia datang pada minggu ini, bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan, tidak seorang pun tahu, tapi kita telah mempersiapkan diri dengan baik, ya. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 24, ya. Matius 24 ayat-ayat berikut, ayat 37 dan ayat-ayat berikutnya, ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada waktu mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Tuhan dalam perikop ini mengingatkan tentang bagaimana gereja umat Tuhan harus berjaga-jaga menjelang kedatangannya yang kedua kali, ya. Sekalipun Tuhan tidak mengatakan bahwa Dia tidak tahu, tidak seorang pun tahu, ya. Malaikat-malaikat bahkan juga tidak tahu, karena hari itu ditetapkan sendiri oleh Bapa di surga. Namun Tuhan memberikan tanda-tanda awal yang sudah kita bahas pada Kamis yang lalu. Nah, tapi hari ini kita akan melihat dari pembahasan yang lain yang masih ada kaitannya, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ini makin jelas tanda ini, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh, maka demikianlah hal yang sama akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, orang-orang pada zaman Nuh, mereka tidak menghiraukan, ya, mereka betul-betul abai atau mengabaikan tentang pemberitaan Nuh. Saya yakin bahwa Nuh adalah bukan hanya seorang beriman, tapi dia adalah seorang pemberita kebenaran. Saya yakin bahwa Nuh juga menyampaikan
tentang peristiwa yang akan datang. Tapi rupa-rupanya mereka sangat bukan hanya saja tidak mendengar, tapi mereka menutup telinga dan mereka mengabaikan warning, peringatan yang dibawa oleh Nuh. Ya, mereka lebih asik makan, minum, kawin dan mengawinkan. Ya, nah artinya bahwa kita butuh makan, manusia butuh makan, kita butuh minum, makan minum, ya, butuh menikah, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini makan, minum, kawin dan mengawinkan adalah makan, minum dan mengawinkan, kawin mengawinkan yang dilandaskan pada hawa nafsu, yang dilandaskan pada keinginan kedagingan, ya. Makan, minum dan kawin itu ada sesuatu yang sangat normal dan Tuhan memberkati itu, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh ini sesuatu yang memang tidak normal, ya. Mereka lebih menekankan, menitik beratkan makan, minum, kawin dan mengawinkan daripada berita yang disampaikan oleh Nuh. Hari ini juga begitu, ya. Begitu banyak orang tidak peduli, ya, begitu orang tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan bahwa itu akan terjadi. Artinya Tuhan datang kedua kali, itu akan terjadi. Dan manusia hidup lebih menuruti keinginan hawa nafsu, ya, selera keinginan kedagingan daripada menanggapi, merespon berita-berita yang sangat penting seperti ini, ya. Hari ini Anda melihat tuh di mana-mana seperti itu. Ya, sekali lagi, makan, minum dan menikah itu sesuatu yang wajar, normal, tetapi yang dimaksud di sini adalah makan, minum, kawin mengawinkan yang dilandaskan bukan dalam batas kewajaran, tapi batas-batas ketidakwajaran, yang dilandaskan pada keinginan kedagingan dan keinginan hawa nafsu. Nah, inilah kalau Anda melihat sekitar kita, ini yang terjadi pada hari ini, dan persis, ya, peristiwa seperti ini terjadi pada zaman Nuh, ya. Nah, jadi mari kita lihat, mari kita waspada, dan marilah kita renungkan, ya. Jadi gejala-gejala, ya, peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh sudah mulai terjadi pada hari-hari ini, dan ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa saat itu sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Kapan kita tidak tahu, ya. Tapi yang penting adalah marilah kita berjaga-jaga dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik supaya ketika Dia datang kita kedapatan layak dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kita lihat tadi dalam perikop ini kita menemukan tadi bahwa kalau ada dua orang bekerja di ladang, ya, yang satu diangkat, ya, satu dibawa, satu ditinggalkan. Dua wanita yang sedang memutar batu kilangan, memang ini pekerjaan dilakukan oleh wanita di Timur Tengah, di Israel pada waktu itu, memutar batu kilangan, ya. Nah, yang satu diangkat, dibawa, satu ditinggalkan. Nah, tentu kita bertanya siapa yang diangkat, siapa yang dibawa, siapa yang ditinggalkan. Keyakinan saya bahwa yang dibawa ini adalah orang yang sedang mempersiapkan diri. Sekalipun dia bekerja, ya, tapi konsentrasinya bukan sekedar pada pekerjaan itu, ya. Konsentrasi pikirannya bukan pada apa yang dia kerjakan, ya. Artinya ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berkonsentrasi dalam bekerja, tidak, ya. Anda harus betul-betul berkonsentrasi dalam apa yang kita kerjakan sebagai petani, sebagai peladang, sebagai peternak, sebagai usahawan, sebagai hamba Tuhan. Kita juga harus berfokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Kita harus serius dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi ini tidak boleh menenggelamkan, ya, menenggelamkan harapan kita, bahwa pengharapan kita bukan di sini, ya. Usaha, pekerjaan, pelayanan kita, aktivitas kita ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjang kehidupan, untuk melestarikan kehidupan sementara kita di dunia ini. Tapi tentu harapan kita, pikiran kita, fokus kita yang terutama adalah pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah harapan tertinggi dari umat Tuhan, ya. Maka kita memfokuskan diri pada hal-hal seperti itu, artinya pada kedatangan Tuhan, ya. Sekalipun kita juga harus memikirkan, ya, harus mencapai prestasi, ya. Apa yang kita kerjakan, mari kita berikan yang terbaik. Produk kita adalah produk yang terbaik, ya. Kinerja kita adalah kinerja yang terbaik.
pelayanan kita adalah pelayanan yang terbaik, ya, dan memang kita harus menjadi yang terbaik. Namun sekali lagi, yang menjadi fokus utama kita bukan itu semua, bukan prestasi, bukan pencapaian kita, tapi menjadi fokus utama kita adalah kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, maka Tuhan mengatakan dalam perikop kita 3 kali agar kita berjaga-jaga. Seorang pemilik rumah tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar oleh pencuri. Kalau saja si empunya rumah itu tahu kapan pencuri itu akan datang, oh dia akan menjaga. Dia tidak akan pernah tidur sepanjang malam. Dia akan menjaga, ya, menjaga rumahnya, menjaga dirinya. Ya, kalau malam ini pencuri datang, maka dia tidak tidur. Ada dia berjaga-jaga. Ya, marilah kita berjaga-jaga seperti itu. Sebagaimana seorang pemilik rumah, dia berjaga-jaga sehingga pencuri tidak punya kesempatan untuk membongkar rumahnya karena dia siap untuk menghadapinya. Ya. Nah, maka demikianlah kita umat Tuhan, hamba Tuhan, kita siap untuk menantikan, menjaga diri kita demi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga ketika hari itu tiba, hari itu bukan sebagai satu hari bencana, ya, hari yang menakutkan bagi kita, hari di mana kita ditinggalkan, ya, namun itu adalah merupakan hari di mana kita menerima kasih karunia, berkat-berkat, dan janji-janji yang Tuhan janjikan bagi kita. Berkat apakah yang lebih daripada ini? Ya, berkat apakah yang lebih daripada ini? Ya, sebab itu kita tidak boleh terlena. Memang kita harus sibuk, kita harus beraktivitas, tidak boleh kendor kerajinan kita, artinya tidak boleh malas, tapi itu semua bukan menjadi fokus utama kita. Ya, fokus utama kita adalah kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita berjaga-jaga dalam kesucian, dalam hidup benar, dalam hidup kudus, dalam hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau demikian, kapanpun, anytime Tuhan datang, kita siap untuk itu. Ya, inilah doa dan harapan dan pesan pastoral pada hari ini. Tuhan memberkati Anda, tetap bersemangat, capailah prestasi sebaik mungkin, namun itu semua tidak boleh membuat kita kehilangan fokus utama kita, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan pada hari ini, pesan singkat pada hari ini yang mengingatkan kami, baik hamba-hambamu dan umatmu, mulai dari orang-orang muda sampai orang tua, kami terus menjaga diri, kami tetap bersih di hadapan Tuhan, kami menjadi orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar kedatangan Tuhan yang kedua kali itu menjadi, kami menganggap sebagai satu berkat yang tertinggi, dan itu menjadi fokus utama dari umat-Mu dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, berkati seluruh jemaat, sementara kami harus mencapai prestasi, mencapai hal yang baik bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi gereja. Namun itu semua tidak boleh, tidak membuat kami menjadi lupa bahwa kami sedang menantikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Itulah Engkau datang yang kedua kali. Jadikan umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami layak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, terus bersemangat, berjaga-jaga, dan berdoa. Amin. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nantikan